Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik yang pekan lalu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa nih, Bu Siti pengen tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar tematik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pekan lalu, pada saat kita membahas tentang benda hidup dan benda mati, sudah disebutkan ya ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Sebelum ke ciri-ciri makhluk hidup lagi yang kita bahas, Bu Siti pengen memberi informasi tentang macam-macam makhluk hidup. Tapi, apakah sudah ada yang tahu apa saja macam-macam makhluk hidup? Iya, yang pertama ada manusia. Yang kedua ada hewan. Dan yang ketiga ada tanaman atau tumbuhan. Jadi macam-macam makhluk hidup itu ada 3 ya. Ada manusia, hewan, dan tanaman. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama adalah bergerak. Terus apa lagi ya? Iya, bernafas. Selanjutnya, good, tumbuh dan berkembang. Ada lagi? Iya, menanggapi rangsang atau iritabilitas. Yang kelima, memerlukan makanan dan minuman. Dan yang keenam, ada yang masih ingat? Iya, betul sekali, yaitu berkembang biak. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas 3 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, dan yang ketiga tumbuh dan berkembang. Oke, langsung saja ya, kita bahas yang pertama, yaitu bergerak. Oke, makhluk hidup kan tadi ada 3 macam ya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu manusia. Apakah manusia bergerak, teman-teman? Iya, betul sekali. Manusia bergerak. Ya, manusia bergerak itu ada yang diam, ada juga yang bergerak itu berpindah. Ya, jadi bergerak itu berpindah. Dia melakukan gerakan memindahkan sesuatu. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Kalau masih bayi, merangkak ya. Kemudian ada yang geraknya itu hanya diam. Dia diam di tempat, tidak berpindah tempat tapi bergerak. Misalnya menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, ya, mengedipkan mata, itu juga namanya bergerak. Kemudian yang kedua, kita pada hewan. Hewan bergerak gak? Iya, bergerak. Hewan bergeraknya macam-macam ya. Contohnya di sini ada ikan. Ikan bergerak, berenang menggunakan sirip. Ada banyak lagi contoh hewan lainnya. Misalnya seperti kuda, kambing, sapi, kucing, ayam. Mereka bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Kemudian ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak bagaimana? Iya, menggunakan sayapnya terbang seperti burung ya. Iya. Ada juga cacing. Cacing bergerak pakai apa? Kan dia nggak punya tangan, nggak punya sayap, nggak punya kaki. Iya, cacing bergerak menggunakan otot-otot di badannya atau otot perutnya ya. Oke, selanjutnya adalah tumbuhan. Apakah tumbuhan bergerak? Iya, contohnya ada tumbuhan ini ya. Kita coba lihat, coba teman-teman perhatikan. Tumbuhan itu bergerak juga loh.
Bergeraknya adalah tanamannya, pucuk-pucuknya atau bagian dahan pohonnya terlihat melengkung ya. Iya, itu artinya tanaman itu bergerak. Bergeraknya kemana? Bergerak ke arah sumber cahaya. Ya, jadi pohonan atau tanaman batangnya itu pucuk-pucuknya dia bergerak menuju sumber cahaya. Sumber cahayanya apa? Iya betul, matahari. Kemudian akarnya itu juga bergerak loh teman-teman. Akarnya itu bergerak ke bawah mencari sumber air. Jadi tumbuhan juga bergerak. Namun bedanya tidak seperti manusia dan hewan, tumbuhan bergeraknya tidak berpindah tempat, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah bernafas. Oke. Yang pertama pada manusia. Manusia bernafas, ya. Iya, kalau tidak bernafas kita mati dong. Manusia bernafas pakai apa ya, teman-teman? Ya, good. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Oke, lanjut aja ke hewan. Hewan bernafas pakai apa? Iya, hewan itu macam-macam ya, Kak. Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, ada yang bernafas menggunakan insang, ada yang bernafas menggunakan kulit, ya. Kemudian ada juga yang bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, ada hewan darat tuh ya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada harimau, macan dan lain-lain, pokoknya yang ada di darat. Itu mereka bernafasnya menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada burung. Tuh, tadi burung seperti ayam dan bebek ya. Burung itu termasuk golongan unggas, maka burung ini juga bernafas menggunakan paru-paru. Tapi ketika dia tidak terbang, ketika dia ada di darat atau di atas pohon, maka dia bernafas menggunakan paru-paru. Tapi ketika saat terbang, burung ini bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu adalah tempat udara cadangan. Jadi ketika terbang dia masih punya stok untuk bernafas. Lalu ada cacing nih. Ini contohnya cacing tanah ya teman-teman. Cacing tanah ini bernafas menggunakan apa sih? Iya, menggunakan kulit. Hebat bagi yang tahu. Ya, yang belum tahu sudah dikasih tahu ya bahwa cacing itu bernafas menggunakan kulit. Nah, ini dia ada ikan. Ikan nafasnya pakai apa ya? Benar sekali, menggunakan insang. Tapi teman-teman, tidak semua jenis ikan bernafas menggunakan insang. Ada loh ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Yaps, ini dia contohnya adalah ikan paus. Ikan paus ini dia bernafas menggunakan paru-paru, ya. Oke, selanjutnya pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bernafas? Kita nggak tahu ya ada hidungnya atau tidak. Iya, tumbuhan juga bernafas loh teman-teman. Tumbuhan itu menghirup karbon dioksida menggunakan lubang-lubang kecil yang berada di daun dan batangnya yang berwarna hijau. Ya, mereka bernafas, mereka menghirup karbon dioksida yang untuk diolah menggunakan ditambah dengan energi cahaya dan air. Kemudian mereka menghasilkan oksigen, dan oksigennya itu adalah yang kita hirup. Makanya teman-teman jangan takut kehabisan oksigen selama tumbuhan masih ada, ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang artinya dia bertumbuh dan berkembang artinya dia melakukan ada perubahan dari kecil sampai menjadi besar, kemudian besar lagi, besar lagi, besar lagi. Itu artinya tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti pada hewan nih. Hewan ayam. Ayam dari telur kemudian berkembang ya, bertumbuh menjadi telur yang menetas menjadi itik, kemudian menjadi anak ayam, tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Contoh lainnya pada kucing. Kucing kecil kemudian tumbuh menjadi kucing yang lebih besar, kemudian menjadi kucing yang menjadi lebih besar lagi, menjadi kucing dewasa, dan selanjutnya. Kemudian contoh pada tanaman. Apakah tanaman juga tumbuh dan berkembang? Iya, betul. Contohnya pada tanaman kacang merah yang awalnya dari satu biji kacang merah, kemudian kacang merah itu ditanam dan tumbuh akar, kemudian akar itu semakin lama semakin banyak, tumbuh batang, tumbuh daun, dan akhirnya menjadi tanaman kacang merah ya. Yang terakhir pada manusia. Manusia juga melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pada kita dan teman-teman ya. Waktu baru dilahirkan masih bayi, kemudian beranjak menjadi balita. Setelah balita menjadi anak-anak. Setelah anak-anak menjadi dewasa dan kemudian menjadi orang tua. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Ya, selanjutnya ada tugas hari ini. Jadi teman-teman, tugasnya hari ini adalah membuat buku cerita tentang diriku. Jadi teman-teman nanti minta bantuan ayah dan bunda untuk menyiapkan foto-foto teman-teman dari usia bayi ya, usia sekitar 1 tahunan atau berapa bulan gitu. 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai sekarang. Teman-teman minta tolong ya, tolong dicetakin fotonya. Ukurannya standar saja, boleh ukuran 3R atau 4R ya. Nah, setelah itu teman-teman juga siapkan alat tulis seperti pensil, krayon, penghapus, penggaris, dan kertas HVS. Kertas HVS-nya boleh yang putih, boleh yang warna-warni. Jumlahnya bebas. Boleh 10 lembar, boleh 20 lembar, terserah teman-teman nanti kebutuhannya berapa ya. Kemudian kertas HVS itu teman-teman lipat menjadi 2 bagian. Atau aku nggak mau dilipat Bu, boleh tidak dilipat ya. Kalau Bu Siti contohnya dilipat menjadi 2 bagian ya. Dan ini yang pertama kamu lakukan adalah membuat judul bukunya ya, atau cover. Nah, contohnya seperti ini. Bu Siti buat cerita tentangku. Tulis cerita tentangku. Ini judulnya versi Bu Siti ya. Kalau teman-teman mau membuat judul lain boleh. Misalnya perjalanan hidupku juga boleh. Kemudian teman-teman boleh hiasi dengan gambar-gambar ya. Setelah itu ditulis siapa pembuat dari cerita ini. Misalnya oleh Boni atau by Boni ya. Setelah itu teman-teman masuk ke halaman yang kedua dan seterusnya, yaitu tentang isi buku cerita ya. Nah, ini dia. Contohnya Bu Siti dari halaman pertama lagi ya di dalamnya. Jadi, tadi yang kata HVS Bu Siti lipat 2, satu bagian Bu Siti untuk menaruh foto, yang satu bagiannya untuk menaruh deskripsi atau cerita. Contohnya di sini ada gambar foto bayinya si Boni ya. Kemudian di sini ditulis deskripsinya.
Contohnya seperti ini. Assalamualaikum, di samping adalah foto aku saat berusia 5 bulan. Aku lahir tanggal 12 April 2011. Aku lahirnya di rumah sakit. Di rumah sakit sehat. Kata ibu, aku waktu lahir beratnya 2,8 kg. Panjangnya 45 cm. Nah, seperti itu ya contoh deskripsinya. Bisa juga teman-teman masukkan nama. Misalnya nama aku, nama panjangnya adalah ini, kemudian dipanggilnya apa gitu. Terus bisa juga menceritakan tentang foto itu tuh diambil pada saat kapan. Misalnya, ini foto aku sedang merangkak ketika aku mau mengambil mainan atau apa seperti itu ya. Nah, untuk halaman selanjutnya juga sama. Isinya foto, misalnya ketika teman-teman usia 2 tahun. Kemudian di sampingnya cerita tentang foto itu. Selanjutnya lagi halaman selanjutnya foto ketika kamu usia 3 tahun. Di sampingnya deskripsi atau cerita tentang foto tersebut. Ya. Kayak begitu juga seterusnya sampai usia kamu sekarang. Ya. Kalau usia kamu 8 tahun berarti sampai 8 tahun, kalau usia 9 tahun berarti 9 tahun, atau mungkin kalau sampai usia 10 tahun berarti sampai 10 tahun. Oke, tugasmu hari ini mudah ya insya Allah. Dan ini tidak harus dikumpulkan hari ini, bisa kapan saja ya. Targetnya sih 1 bulan ya. Jadi ketika ayah bunda teman-teman mengembalikan tugas teman-teman yang buku cerita ini juga harus sudah selesai. Jadi sekitar kurang lebih punya waktu 3 mingguan ya, 3 sampai sekitar 4 minggu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Baik. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran kita hari ini, dan ingat untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.